Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021. Sungguh sampai saat hari ini Tuhan menyertai kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Karena Dia, Yesus Raja yang Maha Besar. Dia yang layak terima pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini boleh Engkau memberkati kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami, melalui ibadah kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah rumah tangga kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kemuliaan-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita sudah masuk Senin yang pertama dari bulan yang kedua tahun 2021 ini. Ya, sebulan lebih Tuhan sepelihara kita dalam kasih sayang dan anugerahnya yang besar. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran tentang kasih, ya. Saya akan membacakan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum adalah perangkat yang mengikat manusia untuk berlangsungnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Hukum dibuat oleh manusia untuk kehidupan bersama yang baik dan tertata. Tetapi ternyata hukum dapat diatur atau diberlakukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok itu. Itulah sebabnya muncul istilah hukum dapat tajam ke bawah kepada orang-orang yang lemah dan tumpul ke atas kepada orang-orang yang kuat yang mengatur hukum demi kepentingannya sendiri. Contoh, kalau orang lemah curi ayam di penjara, ya. Yang kuat melakukan tindak kejahatan lebih dari sekedar curi ayam tetap aman-aman saja, ya. Jadi harus ada prinsip yang lebih utama dari hukum, dan prinsip itu adalah kebenaran dan keadilan. Untuk kehidupan bersama, Tuhan Yesus menegaskan satu prinsip terutama yang menerangi segala hukum, dan prinsip itu ialah kasih. Itulah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang bertanya tentang hukum terutama dalam Taurat. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Melalui penegasan itu, Tuhan Yesus mengajak umat Allah untuk mengutamakan kasih dalam hidupnya. Dengan perbuatan kasih kepada Allah dan sesama, terwujudlah damai sejahtera dalam kehidupan bersama-sama. Prinsip kasih yang dinyatakan Tuhan Yesus tidaklah bertentangan dengan hukum yang ada, tetapi menerangi hukum yang ada untuk kehidupan bersama dalam damai sejahtera. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-29, dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?"
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat 28, ketika Tuhan berkata jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalau kita membandingkan di Markus 12 ayat 34 bagian A, Alkitab berkata Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai contoh, kalau kita melihat orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, Alkitab berkata dia dirampok habis-habisan, dipukul, lalu ditinggalkan dalam kondisi setengah mati begitu saja di jalan. Nah, kata sesama ini seringkali diartikan secara keliru. Kata sesama diterjemahkan sama. Itulah pola pikir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena itu terhadap perintah Allah yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mereka mengartikan bahwa sebagai orang Yahudi mereka wajib mengasihi orang Yahudi yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak harus mengasihi orang non-Yahudi karena orang tersebut tidak sama dengan mereka. Tuhan Yesus meluruskan pandangan mereka yang keliru itu melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria dianggap sebagai warga kelas 2. Mereka kerap dihina, diremehkan oleh orang-orang Yahudi. Saat melihat orang Yahudi itu sedang dirampok dan sekarat, sebenarnya itu kesempatan yang baik bagi orang Samaria untuk membiarkannya mati sekarat sebagai cara untuk membalas perlakuan mereka selama ini. Tetapi yang dilakukan oleh orang Samaria ini sungguh luar biasa. Mereka dianggap bukan sesama, tetapi orang Samaria ini justru menganggap orang Yahudi sebagai sesamanya. Nah, kalau kita perhatikan kisah ini, paling tidak ada 4 bentuk kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Yang pertama, orang Samaria ini bersedia menolong orang yang sekarat, yang imam saja menghindari, orang Lewi menghindari. Yang kedua, orang Samaria ini mau repot-repot membalut luka-lukanya, mungkin memakai kain lenan yang dibawanya sendiri, lalu menyiramnya dengan minyak dan anggur yang dibawanya. Yang ketiga, orang Samaria ini menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, sementara ia sendiri berjalan kaki dan membawanya ke tempat penginapan. Yang keempat, orang Samaria ini mengeluarkan banyak uang untuk merawat orang yang malang itu. Bahkan semua biaya perawatan ia bayar semuanya. Nah, siapakah sesama kita? Kita tahu sekarang jawabannya. Sesama tidak selalu berarti orang yang sama dengan kita. Sesama bisa saja merupakan orang yang berbeda dengan kita, yang berbeda pun layak untuk kita kasihi. Itulah inti daripada ajaran Kristus tentang mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata kita harus mempertahankan kasih ini tetap ada dalam hidup kita, walaupun situasi memang semakin sulit. Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi salah satu penyebab kehilangan kasih kepada sesama. Contoh, kalau suami istri seandainya salah satu kena COVID, bagaimana ya? Seorang anak yang mamanya kena COVID berkata kepada teman mamanya di gereja, "Tante, tolong kasih tahu mama supaya mama mau masuk rumah sakit." Ya, ketika sepasang pengantin diberkati, mereka saling mengucapkan janji nikah. Aku berjanji setia sampai maut memisahkan kita. Betul kan? Sebab tidak pernah atau belum pernah terjadi ya langkah. Kalau salah satu meninggal,
Kemudian ketika yang meninggal ini dikuburkan, kan belum pernah terjadi yang masih hidup berkata, kuburkan aku bersama dengan dia. Entah itu suami atau istri, ya. Yang terjadi, yang hidup nikah lagi, ya. Mungkin alasannya siapa yang urus anak-anak gitu ya. Ya. Ketika teman kita positif COVID-19, kita sangat takut untuk mendekati atau dekat dengan orang yang kena COVID-19. Nah, virus ini memang tidak kelihatan, tetapi menghancurkan banyak hal. Vaksin yang ada untuk COVID-19, ya, untuk COVID-19. Tapi saya mendengar varian yang baru sudah menuju ke COVID-21. Nah, bagaimana? Ya, kita minta kemurahan Tuhan, biar dengan kemurahan Tuhan, ya, vaksin yang ada sungguh-sungguh bisa membasmi atau meredakan virus COVID-19 ini. Nah, mengapa saya berkata kita harus menjaga kasih kepada Tuhan dan sesama tetap ada sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua? Sebab orang rohani pun bisa menjadi egois, ya. Kita lihat contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 55. Ya, kita melihat ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya, ya, ke Yerusalem. Ya, mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, kemudian masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Kemudian kedua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, lalu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saudara lihat, mendengar apa yang dikatakan Yakobus dan Yohanes ini, Alkitab berkata, akan tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur dia. Tidak merasa bangga dibela, saudara. Tidak, saudara. Lalu Alkitab berkata, mereka pergi ke desa yang lain. Lihat, Tuhan tidak memaksa, ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan minta air, ya, menyiram orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, tetapi langsung minta api membinasakan mereka. Nah, contoh yang lain kita bisa lihat. Petrus, Yohanes, Yakobus adalah 3 orang murid yang mendapatkan 3 kali kesempatan untuk melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang pertama, ketika Tuhan dimuliakan di atas sebuah gunung, ya, di Israel, Gunung Tabor itu, ya. Lalu Tuhan berubah rupa, wajahnya bersinar, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Kemudian mereka juga mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, itu yang pertama. Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke Gunung Tabor untuk berdoa, tetapi mereka tidur di situ. Ya, saudara, orang yang tidur tidak lihat apa-apa. Tetapi ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus berubah rupa. Saudara perhatikan 9 orang murid yang tinggal di kaki gunung itu sedang dipermainkan oleh setan. Kenapa saya berkata 9 orang murid yang tinggal di kaki gunung sedang dipermainkan oleh setan? Lihat bedanya, yang 3 di atas berdoa, ya. Lihat Yesus berubah rupa. Yang 9 di kaki gunung sedang dipermainkan oleh setan. Mengapa? Ya, ada seorang bapak yang membawa anaknya yang dirasuk roh yang membisukan dia. Seringkali dibawa ke dalam air, ya, apa itu air? Arus pencobaan. Seringkali dibawa ke dalam api. Apa itu api? Pencobaan, ya. Bapak ini membawa anaknya yang dirasuk roh yang membisukan itu kepada 9 orang murid. Mereka ngusir, tapi setan diusir, balik lagi. Setan diusir, balik lagi, ya. Itu yang saya maksud dengan kata sedang dipermainkan oleh setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh saja punya banyak kesibukan. Seperti yang sering saya berkata, tangannya boleh bekerja, kakinya bisa berjalan,
tapi biar hatinya tidak putus persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan membangkitkan anak Yairus yang mati. Yang ketiga, 1 jam sebelum Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, kemudian diadili, lalu disesah dan disalibkan. Ya, tidak heran kalau mereka kerap diajak Tuhan Yesus pergi ke gunung, ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus, Yohanes, Yakobus tidak hanya melihat Tuhan Yesus berdoa, tapi mereka mengalami sebuah pengalaman rohani yang menakjubkan. Mereka lihat wajah Yesus berubah berkilau-kilauan, pakaiannya putih juga, ya. Kemudian mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Kemudian Petrus berkata, tak dirikan 3 kemah ya, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan, ya. Mereka melihat Musa dan Elia, bapak rohani Israel yang sangat dihormati, sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Siapa gerangan murid-murid Yesus itu sehingga mereka mendapat pengalaman rohani yang sedemikian mengagumkan. Nah, betapa bahagianya mereka pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus yang kegirangan, ya sepertinya memang tidak ingin peristiwa itu cepat berlalu. Sebab itu dia berkata, tak dirikan 3 kemah, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, Petrus kepingin berlama-lama menikmati hadirat Tuhan. Kenikmatan dalam hadirat Tuhan itu sebisa mungkin jangan berlalu. Nah, sayangnya Petrus tidak mengetahui apa yang dikatakannya itu sebenarnya salah. Sebab Musa dan Elia berbicara kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk menciptakan sebuah pengalaman rohani, melainkan untuk berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Menikmati hadirat Tuhan jelas merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berlama-lama di rumah Tuhan juga adalah hal yang indah. Bukankah pemazmur berkata bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Tetapi jangan hanya hal itu yang menjadi tujuan utama. Jangan sampai kita bersenang-senang dalam hadirat Tuhan, tetapi kita malah melupakan perintah Tuhan yang utama kepada kita, yaitu pergi untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Nah, alangkah egoisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita hanya fokus pada kesukaan diri sendiri, tanpa peduli bagaimana nasib orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Jika kita menghabiskan seluruh waktu dan hidup kita di rumah Tuhan, tapi tidak pernah keluar dan menjadi berkat bagi dunia, bukankah itu menjadi sia-sia saja? Nah, sekarang, kalau Bapak Ibu secara jeli membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita hanya akan menemukan 1 pasal dalam Alkitab yang mencatat tentang 3 macam kehilangan, yaitu dari Lukas pasal yang ke-15. Nah, kita bisa menyimpulkan ada 3 hal yang perlu kita jaga juga. Jangan sampai 3 hal ini hilang dari hidup kita. Yang pertama, Lukas 15 ayat yang ke-4 berkata, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 100 hilang 1, nilai kehilangannya 1%. Domba itu gambaran kasih. Bangsa Israel mempersembahkan domba sebagai korban untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya kita punya 100 ekor domba, lalu 1 hilang di antaranya, apakah kita akan meninggalkan yang 99 ekor? Sudah pasti lebih berharga dari yang 1 ekor yang hilang, ya? Apakah kita akan meninggalkan yang 99 ekor hanya untuk mencari 1 ekor yang hilang, yang sesat itu? Ya, ya pasti jawabannya ya biar saja, ya.
Itu kan domba nakal, suka ngelencer gitu ya. Kesangkut belukar ya biar saja, biar dapat pelajaran. Begitu kan ya. Tapi Tuhan tidak begitu loh saudara ya. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya, satu domba itu berharga. Jadi yang 99 ekor ditinggalkan, pergi mencari yang 1 ekor sampai ia menemukannya. Yang kedua, 10 dirham hilang 1, nilai kehilangannya 10%. Tradisi orang Yahudi ketika pria Yahudi meminang wanita Yahudi, maka kepadanya dipercayakan 10 dirham yang dipakai sebagai bandu di atas kepala. Nah, Alkitab memang tidak menyebut keteledoran perempuan ini sehingga dia kehilangan 1 di antara 10 dirham yang harus dijaga. Tetapi saya menghargai usaha yang dilakukan oleh perempuan ini. Kalau saudara membaca di Lukas 15 ayat yang ke-8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ya. Usaha yang dilakukan adalah menyalakan pelita. Firman Tuhan itu pelita. Ya. Kemudian kalau usaha yang pertama menyalakan pelita, menghidupkan firman, belum mampu membuat dirham yang hilang itu ditemukan, ada usaha yang lebih keras. Dia menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dirham itu gambaran kesetiaan. Saudara, kita bisa kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, kepada sesama. Karena apa? Karena kesibukan bisa, ya, kepada Tuhan, kurang doa, kurang bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau tubuh kita sudah sangat lelah, ya, sudah pasti kita tidak fokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kepada sesama, kalau kasih kita sudah berpindah ke tempat yang lain, maka pasti akan kehilangan kesetiaan. Ya, jadi kita bisa kehilangan kesetiaan karena banyak hal, karena kesibukan, karena kecewa, karena terluka dan lain sebagainya. Yang terakhir, ya, Lukas 15 ayat yang ke-13 berkata, 2 orang anak yang sulung dan yang bungsu. Ya, kalau diterjemahkan secara gampang, mungkin bungsu berkata pada ayahnya, Pak, tunggu bapak mati kelamaan, ya, karena bapak gak pernah sakit gitu ya, bagilah warisannya. Nah, bapak ini membagi warisannya. Saudara perhatikan di ayat 13 diawali dengan kata beberapa hari kemudian. Tidak butuh waktu lama, saudara. Tidak tunggu minggu, bulan, tahun. Setelah mendapatkan warisan itu, beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Sampai dia melarat, tidak bisa makan, dia baru ingat rumah bapaknya. 2 anak bungsu keluar dari rumah, nilai kehilangannya naik menjadi 50%. Anak itu gambaran persekutuan. Ketika bungsu meninggalkan rumah bapaknya, dia kehilangan persekutuan dengan bapak dan kakak sulungnya. Di Injil Matius firman Tuhan berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, ini yang harus kita jaga di zaman akhir ini, biar kita tidak kehilangan kasih, kita tidak kehilangan kesetiaan, kita tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Sebab ketika kita kehilangan kasih, apapun yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya. Paulus berkata pada jemaat Korintus, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Paulus menjabarkan kepada jemaat Korintus, ya, meskipun bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Kemudian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Oh, luar biasa loh saudara. Memberi dengan harta, dengan tenaga itu lebih mudah. Tapi menyerahkan tubuh untuk dibakar luar biasa ini saudara ya. Tapi tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, apa kasih itu? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Lalu di ayat 7 dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, ya, menutupi segala sesuatu. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 dikatakan kasih itu menutup banyak dosa, ya. Udah jangan bongkar kesalahan orang tahun-tahun yang lalu, saudara ya. Sampah makin dibongkar, makin busuk bau yang keluar. Mungkin kita lupa mengapa orang tidak mencium bau harum Kristus dalam kehidupan kita, sebab dalamnya busuk, ya. Tidak salah Salomo berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Beberapa kali saya berkata, kalau hati kita bersih, alirannya bersih. Kalau hati kita kotor, alirannya kotor. Kalau hati kita pahit, alirannya pahit. Nah, semua akan berakhir. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai gerejanya, kita yang hidup di zaman yang sudah akhir ini tidak sampai kehilangan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Omong kosong kita mengasihi Tuhan, kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, omong kosong kita mengasihi Tuhan. Biar Roh Kudus menyempurnakan pemberitaan firman. Saya berdoa Roh Kudus menerjemahkan lebih dari yang bisa saya sampaikan, ya, sebab itu adalah kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam kasih seperti Tuhan yang adalah kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih diingatkan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak kehilangan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami sebagai gereja-Mu yang hidup di zaman yang sudah akhir ini, meteraikan firman-Mu dan berdoa terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Tuhan berkati jemaat Muria di mana saja mereka berada. Teguhkan iman mereka, biar mereka terus berharap menantikan kemurahan Tuhan dalam masa-masa yang sukar ini. Karena kami percaya Tuhan pasti memelihara orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, kekudusan rumah tangga mereka Tuhan tolong. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Berkat ada di atas kepala orang benar. Terima kasih Tuhan. Kami yang melayani, biar kasih-Mu terus mempersatukan kami dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pejabat, biar mengatur bangsa dan negara ini tetap ada keamanan. Tuhan berkemurahan menolong biar virus COVID-19 ini bisa teratasi dan kami umat-Mu bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami selesaikan ibadah online sore hari ini, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, membuat kita menjadi berkat sore hari ini sampai Tuhan Yesus mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan yang permai untuk masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang. Puji Tuhan.